Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari dan tentunya masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana dokter? Sehat ya? Selalu? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan bahas apa dokter? Ini udah pindah nih bab, nih kitabnya udah pindah dari Mawaqitus Shalah ke Kitabul Adzan. Sekarang kita akan ngupas soal azan nih, berapa minggu soal azan, dari mulai sejarahnya, keutamaannya, nanti fikihnya, pokoknya azan tuntas lah Kitabul Adzannya gitu. Iya. Dan di samping Dr. Lutfi, kita juga bersama dengan narasumber kita yang kedua, Dr. Kiai Haji Ahsin Saho Muhammad. Beliau adalah Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dokter ya? Iya. Ya, dan kali ini kita akan membahas sejarah dan keutamaan azan. Nah, di samping itu akan membacakan hadis nanti Ustadz Abdul Wahab. Dan di studio bersama kami di sini sudah ada rombongan dari ibu-ibu pengajian Majelis Ta'lim Al-Ihsan Ulu Jami Jakarta Selatan, pimpinan Ibu Hajah Ida Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat Ibu ya. Insya Allah. Baik, karena ini adalah pengajian atau kajian kita yang syarat dengan ilmu, kita langsung merujuk pada sumber referensinya dan insya Allah ini bermanfaat buat kita semua. Baik, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita tenangkan hati kita terlebih dahulu dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Waqatin dan sari tilawah oleh Eka Nelia Rahma akan membacakan surat Al-Hajj ayat 27 sampai dengan 28. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس
كلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya, dan diberikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan seperti biasa, saya menghimbau kepada diri sendiri dan juga semuanya untuk sama-sama kita mendukung gerakan menghidupkan sunnah dengan cara menyampaikan dana sebesar 50.000 per bulan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 70329024993 atau di BRI Syariah di 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Nah, tentunya kita pun ingin selalu update apa saja yang telah dilakukan oleh Dr. Lutfi dan Pusat Kajian Hadis terkait dengan dana yang sudah terkumpul gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban langsung yang bisa para pemirsa lihat begitu. Nah, silakan dokter. Nah, ini alhamdulillah pemirsa sekalian di mana saya berada, kita sudah memunculkan ini gerakan menghafal sunnah, menghafal hadis dengan sanadnya. Udah jadi 40 hadis dengan mudah dihafal. Kita pilihkan sanadnya satu, kita udah baca ya pada minggu yang lalu, dan ini sudah bentuknya udah buku. Ini dijual atau enggak? Sebenarnya enggak dijual. Yang mau minta silahkan, kita udah ngasih beberapa pesantren, beberapa jamaah Majlis Salim juga sudah kita kasih, dalam rangka untuk menggerakkan orang supaya ngapal. Nah, bahkan mau denger ya, presenternya Mas Agus udah hafal nih hadisnya. Ini di sini pun boleh ya, di HP bisa, di Android juga, di internet ya, lewat internet mau di-download silahkan download di Pusat Kajian Hadis, free. Dan ini kalau kita hafal satu sanadnya, maka hafallah kita semua 40 hadisnya. Mau kasih contoh Mas? Boleh, silakan Mas. Iya, ini jadi deg-degan pas dimintain sama Dr. Lutfi. Jadi ini sebenarnya terkait sama apa yang dibacakan tadi dokter. Ini terkait dengan haji gitu. Iya. Nah, ini kalau tidak salah di buku itu di 31 dokter ya. 31 ya? Iya. Saya lihat hadis 31 halaman berapa ini Mas? Bentar Mas. Berapa itu? Hadis 31 halaman 76. Saya tulis 76. 76. Kita lihat ya Mas Agus hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Abdullah ibnu Yusuf. Qala akhbarona Malik an-Nafi an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna talbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Iya, yang lihat di layar ya. Ternyata benar. Lolos juga. Nanti kan beliau udah hafal ya. Sanad pertamanya adalah Abdullah bin Yusuf.
Ya. Yang keduanya adalah akhbarana Malik ya, Malik. Yang ketiga Nafi. Yang keempatnya Ibn Umar atau Abdullah bin Umar. Boleh Ibn Umar, boleh Abdullah bin Umar. Udah, berarti hafal. Nah, Mas Agus sudah hafal 40 loh, Mas, bukan satu, Mas. 40, tinggal matanya doang deh. Masya Allah. Ya, ini tadi ya yang beliau baca ini. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah Umar radhiyallahu anhuma anna talbiyata Rasulullah anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya udah baik. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ibu udah hafal belum hadis Rasulullah? Udah tuh barusan. Udah, tinggal hafal sanadnya doang. Nah, ini yang kita ajak ya. Kalau udah satu, berarti udah 40. Ntar kita bikinin lagi sanad yang juga pendek. Sanadnya cuman belok ke kanan doang. Hadasana Yahya ibn Yahya atau qala Imam Bukhari hadasana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik. An-Nafi an Abdullah ibn Umar. Sanadnya mirip ya, cuman beda ujungnya doang. Ntar 40 juga. Nah, ini gerakan kita, Mas, gerakan kita untuk mengajak orang, ayo mencintai hadis, ayo kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kalau mungkin juga sambil direview lagi, Dokter. Apa sih bedanya membacakan hadis itu langsung ke hadisnya, matanya sama dibaca dengan sanadnya gitu? Ya, kalau ini kan yang perawinya kan semuanya ulama-ulama besar ini. Ulama hebat, Rijal Bukhari kalau dalam bahasa ilmu hadisnya, Rijal Bukhari. Imam Malik kurang hebatnya apa? Imam Nafi kurang hebatnya apa? Abdullah bin Umar ya, kurang hebatnya apa? Ketika kita dengar namanya, kita sebutin namanya, ntar kan kita bilang, ya Allah, mudah-mudahan anak saya kayak Imam Malik, alimnya. Mudah-mudahan anak saya pinternya, hafalan kuatnya kayak Abdullah bin Umar atau kayak Imam Nafi, kayak Imam Bukhari. Kan jadi ada idola yang kita bangun dalam benak kita. Kalau selalu kita dengar atau nonton ya pemain bola, pasti kepengen anak kita jadi pemain bola. Dengar dulu nyanyi dia hebat segala macam, akhirnya kita kepengen anak kita jadi penyanyi. Nah, ketika kita orang soleh, orang alim, kan kita kepengen jadi mereka. Nah, kalau para penyanyi itu wallahu alam di mana, di surga atau di neraka, wallahu alam ya. Kalau Imam Bukhari di mana, Bu? Di surga. Abdullah bin Umar di mana? Di surga. Nah, kita berteman sama siapa? Sama mereka-mereka yang ahli surga. Itu ya, dampak psikologisnya, Mas. Iya. Gimana Pak Asin? Ya. Jadi kita diminta oleh Allah juga untuk mengetahui nama-nama nabi-nabi ya. Dalam akhir penyebutan nama-nama nabi, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah petunjuk mereka itu. Nah, ini kan berarti arahan dari Allah untuk mengikuti petunjuk para nabi-nabi, perilaku para nabi-nabi agar supaya jadikan pegangan buat kehidupan kita, anak-anak kita. Begitu juga dengan penyebutan nama-nama tadi itu. Kata orang-orang para jamaah, wa bidzikrihim tatanazzalur rahmatu. Dengan menyebutkan nama-nama para aulia shalihin, maka akan turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mencintai orang-orang yang menjadi waliullah. Kita menyebutkan mereka berarti kecintaan kita kepada mereka, kecintaan kita kepada aulia Allah. Dan itu adalah sesuatu yang dihimbau dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, saya tambahin ya. Nanti kalau Mas Agus lagi umroh, ada yang tanya, Mas, talbiyahnya Rasulullah kayak gimana sih? Mas Agus tinggal jawab, qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik, an-Nafi, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
Wah, kalau Ustadz yang nanya tuh tahu, langsung cium tangan. Antum udah Ustadz bukan presenter lagi. Gitu. Masya Allah. Padahal taunya itu doang. Nah, kita menghimbau nih ibu-ibu ya, nanti pada dibagiin semuanya tanpa kecuali ini jamaah yang ini Majelis Taklim Al-Ihsan ya. Bawa pulang bagiin, ntar ustazahnya tinggal ini dah, tinggal ngetes. Nanti ustazah pas lagi pengajian, qala Imam Bukhari rahimahullah, ada sana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik An-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada 40 hadis yang modelnya kayak begini. Gitu. Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita akan masuk kepada kajian kita akan jeda dulu tetap bersama kami dalam kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya kira langsung saja ya dokter untuk memulai kajian kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Hari ini kita akan pindah ya masuk ke bab baru kitab Al-Adzan. Nanti hadisnya itu sekitar hadis 603. Kalau ada perbedaan nomor paling bedanya beberapa nomor saja. 603 Kitabul Adzan. Ya, tema kita yang di awal ini kita akan mengupas soal sejarah azan itu kayak gimana sih awalnya kok jadi azan. Lapaznya siapa yang ngajarin. Nanti keutamaannya kalau kita azan itu keutamaannya apaan. Nah kita ngomong bukan asal ngomong tapi berdasarkan hadis. Hadisnya kayak apa? Tolong Ustaz bacain Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, Kitabul Adzan. Bab Bad'ul Adzani. Wa qawluhu azza wa jalla, wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba, dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Wa qawluhu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Qala haddatsana Imran ibnu Maisarah qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Khalid al-Hadza an Abi Qilabah an Anasin qala dzakarun nara wan naqusa fa dzakarul yahuda wan nasara fa umira Bilal ay yashfa'al adzan wa ayyutiral iqamah. Oke, wa ayyutiral iqamah. Ini Kitabul Adzan seperti biasa Imam Bukhari ketika mengawali kitab itu pasti ngambil dari ayat. Ayat yang diambil di mana nih? Yang pertama ada wa idza nadaitum ila sholati. Kan jika kamu nadaitum memanggil untuk sholat. Berarti kan manggilnya pakai apaan? Ya pakai azan. Di ayat yang kedua idza nudiyalis sholati. Pakai apa nudianya? Pakai azan. Itu mahallu syahidnya. Nah, hadisnya ini dari Anas ibn Malik, zakarun nara wan nakus. Mereka menyebutkan manggilnya pakai api aja, pakai bakar api atau pakai lonceng ya, pakai lonceng, bunyiin aja lonceng. Padzakarul yahuda wan nasara. Mereka ingat cara Yahudi itu kan manggilnya begitu tuh. Pakai lonceng atau ada juga riwayat yang lain pakai trompet. Terus Pak Umiro Bilalun ayyasfa'al adzana wa ayyutiral iqamah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan atau diperintahkan kepada Bilal untuk azan pakai double ya, dan iqamahnya pakai single. Artinya ketika azan baca azannya, baca lafaz-lafaznya 2 kali. Kalau iqamah baca lafaznya sekali-sekali aja. Nah, ceritanya mana? Ceritanya ini di Sahih Bukhari ceritanya kayak begini. Di hadis yang bawahnya nanti Pak Asin tolong tambahin hadis yang keduanya Pak. Qala haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarna Ibnu Jurais. Akhbarana Ibnu Jurais qala akhbarani Nafi anna Ibnu Umar kana yaqul kana al-muslimuna hina qadimul Madinah yajtami'una fayatahayyanuna as-salah laysa yunada laha fatakallamu yawman fi dhalika faqala ba'duhum ittakhadhu naqusan
مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقان مثل قرن اليهود فقال عمر أفلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. Ya, ini hadisnya lebih lengkap lagi. Tadi Anas ceritanya singkat. Ini riwayat Abdullah bin Umar ceritanya agak luas. Nah, waktu di Madinah nih, di Madinah, berarti di Mekah belum ada adzan nih ceritanya. Di Madinah, waktu sholat manggilnya gimana nih? Maka mereka sholat tapi nggak ada yang manggil, nggak pakai adzan. Ada yang ngusulin gimana kalau kita contoh orang Nasoro, kita pakai lonceng aja dah. Terus ada lagi ngusulin, jangan pakai lonceng, tapi kita pakai trompet aja. Terus Umar bilang, gimana kalau kalian utus satu orang untuk azan, untuk manggil gitu, namanya belum azan ya, untuk manggil. Akhirnya Rasulullah merespon ide Umar ini, memerintahkan Bilal, ya Bilal, kum panadi bis salat, bangun ya Bilal, panggil orang untuk sholat. Itulah mulainya azan. Ini satu riwayat. Nah, riwayat yang lainnya kayak gimana? Saya minta Pak Asin untuk nambah, nanti saya nambahin juga. Ya, silakan ya. Ya, jadi sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Ustaz Lutfi bahwa azan itu dimulai pada waktu setelahnya Nabi itu hijrah ke Madinah. Karena pada waktu di Mekah, sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin masih dalam keadaan tidak dalam keadaan menguntungkan lah. Mereka ditekan oleh orang-orang Quraisy, ya. Mereka juga kaum muslimin melaksanakan sholatnya sendiri-sendiri, ya, pertama-tama itu. Kemudian setelahnya pindah ke Madinah, menemukan landasan untuk menjadi masyarakat Islam. Terjadilah ada masjid, kemudian barulah diperintahkan untuk jamaah. Lah, pada waktu mau melaksanakan jamaah ini, bagaimana kira-kira ada satu tanda agar supaya waktu itu sudah datang, dan kemudian bagaimana caranya mengundang orang-orang Islam agar supaya berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi momentumnya, timingnya sudah bagus pada waktu berada di Madinah. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa terjadi musyawarah bagaimana kita untuk menandakan untuk masuk waktunya sholat, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana tadi dikatakan, gimana kalau seandainya mengobarkan api? Wah, kalau api itu kan orang-orang Parsi, orang Parsi itu kan api, makanya dinamakan manarah. Manarah itu dari nar. Nar itu artinya api. Jadi kalau seandainya ada api unggun, di situ mereka akan beribadah. Kemudian pindah lagi, bagaimana kalau seandainya pakai nakus, kentongan saja. Bagaimana kalau seandainya pakai loncengan saja. Wah, itu adalah budaya orang lain. Nah, kemudian diceritakan bahwa seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbi al-Ansari pernah bermimpi dia itu sedang membawa kentongan. Nah, kemudian ada seorang datang, kenapa kentongan itu kamu gunakan? Ini saya gunakan untuk memanggil orang untuk sholat. Kemudian orang tadi mengatakan, gimana kalau seandainya saya ajari kamu untuk memanggil orang-orang untuk sholat? Diajarilah, bagaimana ajarinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Lah, setelahnya itu Nabi mengatakan demikian kepada Bilal, wahai Bilal, engkau itu kan orang yang punya suara yang bagus. Suaranya merdu, suaranya itu keras. Ya, bisa didengarkan oleh banyak orang. Lah, kemudian setelahnya itu sahabat Umar bin Al-Khattab juga bermimpi sama seperti mimpinya seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Zaid itu. Kemudian kata Nabi, kenapa dari tadi kamu kok nggak menyampaikan kepada saya kalau seandainya kamu bermimpi sama seperti ini? Kemudian barulah Nabi mensyariatkan azan. Walaupun dari ini mimpi, tapi setelahnya disampaikan kepada Nabi dan Nabi mensyariatkan, maka akhirnya menjadi sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Barulah orang yang pertama azan di dalam Islam itu adalah sahabat Bilal ibn Abi Rabah, salah seorang yang tadinya itu hamba sahaya, kemudian disiksa oleh Umayyah bin Khalaf,
kemudian dibeli oleh sahabat Abu Bakar, dan kemudian menjadi seorang sahabat yang ternama, dan dia adalah seorang muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya Bilal Rasulullah ya? Ya. Jadi bahasa Inggrisnya nama beliau jadi istilah kan? Jadi istilah. Nah pertanyaannya kan gini Mas Agus nih. Ya. Tadi yang diceritakan oleh Dr. Ahsin tadi, kok di Bukhari nggak ada? Nggak ada di Sahih Bukhari itu. Adanya di mana? Adanya di Sunan Tirmizi. Bisa lihat di layar kaca di Sunan Tirmizi nih hadisnya. Tadi itu yang bawa yang ngimpi adalah Abdullah bin Zaid, juga Umar bin Khattab juga ngimpi yang sama. Nah, kenapa nggak ada di Sahih Bukhari? Jawabannya ini ya, bagi yang lagi menggali hadis, jawabannya karena riwayat ini untuk kelas Sahih Bukhari persyaratannya kurang. Sahih atau tidak? Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih. Hadis ini sahih. Sahih, tapi tidak memenuhi syarat Imam Bukhari. Kenapa? Abdullah bin Zaid ini yang ceritain adalah anaknya, dan Abdullah bin Zaid nggak punya riwayat kecuali ini doang nih. Itu maksud saya menarik dengan apa yang tadi. Siapa sebenarnya Abdullah bin Zaid itu sehingga mendapatkan mimpi, ya sampai akhirnya mimpinya itu dipakai gitu. Kenapa nggak dari Rasulullah aja langsung begitu kan? Iya. Ya, baik. Jadi Allah itu bisa menyampaikan pesan-pesannya lewat siapapun ya. Seperti zaman Nabi Yusuf yang bermimpi justru raja. Raja yang kafir itu bermimpi melihat 7 ekor sapi yang memakan 7 itu nggak apa-apa. Allah bisa menyampaikan pesan-pesannya itu melalui mimpi-mimpi. Lah ini ketepatan Abdullah bin Zaid yang diberikan mimpi oleh Nabi ya. Jadi mimpi, kalau mimpinya Nabi itu berarti syariat. Tapi kalau mimpinya para sahabat itu tidak syariat, kecuali setelahnya disyariatkan oleh Nabi sendiri. Ya. Nah kemudian kenapa kemudian Nabi mensyariatkan? Seolah-olah kan biasa kan kalau Nabi kan mendapat wahyu kan melalui malaikat Jibril langsung gitu ya. Tapi ini kok melalui sahabatnya, kayaknya ada perantara yang lain ini. Ya, jadi apa namanya tuh boleh. Jadi ini merupakan salah satu keutamaan untuk memunculkan keutamaan Abdullah ibn Zaid ya. Dan kemudian yang kedua bahwa persoalan ini adalah persoalan teknis untuk pemberitahuan sholat. Kemudian ternyata itu ada semacam itu, dan Nabi mengikrarkan yang semacam itu. Dan ini menjadi sunnah. Kalau sudah ikrar Nabi berarti merupakan hadis takriri, ya, hadis takriri. Nah, nanti juga di Sunan Tirmizi pakai ini ditegasin juga bahwa Rasulullah juga ngajarin kepada beberapa orang sahabat, terutama di namanya Abi Makhzun. Ini ngajarin lapaz per lapaz. Maksudnya satu kata per kata. Nah ini berarti kan sebenarnya mimpinya mimpi betul-betul mutlak, mimpinya Abdullah bin Zaid dengan Umar bin Khattab, atau juga Rasulullah abis itu juga mendapatkan wahyu ya bahwa begini emang azan. Nah, berarti gimana? Ada takrirnya gitu. Nah Rasulullah ketika ngajarin nanti akhirnya mengutus yang muadzin di Mekah, itu ngajarinnya adalah kata demi kata. Sekalipun itu nanti kejadiannya setelah perang Khaybar ya. Tapi tetap bahwa sebenarnya Rasulullah sendiri mendapatkan penjelasan tentang itu atau memang dari sahabat-sahabatnya aja? Kalau saya boleh ini baru dugaan, Rasulullah juga dapat. Tapi ini ngumpakin, mungkin Jibril bilang iya itu benar tuh, kayak begitu. Jadi akhirnya dibenerin, namanya takrir. Yang tadi udah dijelaskan. Iya, jadi ya artinya ada beberapa syariat ya di dalam Islam itu juga berasal dari sahabat kemudian diikrarkan oleh Nabi. Seperti sahabat Bilal yang setiap kali batal kemudian wudhu, dan setelahnya wudhu itu sholat. Padahal Nabi nggak ngajarin itu. Kemudian setelahnya Nabi mengatakan, "Kenapa wahai Bilal, saya mendengarkan kamu itu berwudhu di sorga. Kenapa kamu begitu?" Akhirnya kata Bilal, "Ya Rasulullah, andaikan hal itu terjadi, maka saya tidak berwudu kecuali setelahnya itu saya melakukan sholat." Itu tidak diajarin oleh Nabi. Tapi Bilal mempunyai prakarsa seperti itu dan kemudian Nabi mengiyakan. Jadi ada beberapa syariat di dalam Islam itu berasal dari sahabat kemudian
takrir, ya. Tapi mengiyakan bukan Ikrarkan, hanya karena iya. keinginan Rasulullah tentunya. Bukan ya, bukan. Ya, Tetap dalam bimbingan wahyu ya. kalau seandainya Nabi sudah mengikrarkan, kemudian Allah diam saja, itu berarti sudah diizinkan oleh Allah. Ya. Ya, lebih mantep. Baik, barangkali Dr. Lutfi ada lagi yang mau disampaikan? Iya, kan sekarang kita ini ada dua. Itu sejarahnya kayak tadi itu. Iya. Sejarahnya kayak tadi. Nah sekarang keutamaannya apaan? Keutamaan kalau umpamanya kita azan ya, apaan? Nah tolong dibaca Ustadz keutamaan azan. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل التأذين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أخبرنا مالك عن أبي الزناد Yeah. عن الأعراج عن أبي هريرة أن Yeah. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله دراط Ya. حتى لا يسمع التأذين فإذا قضيت النداء أقبل Akbala. حتى إذا صوب بالصلاة أدبر Adbara. حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر نعم. حتى يضل الرجل لا يدري كم صلى. Iya. Nah, apa sih keutamaan azan ya kalau kita udah mau azan ini? Ya, dokter mohon ditahan dulu. Ya. Kelihatannya kita harus break dulu nih. Oh, oke. Nanti setelah ini baru akan dibahas lagi kita bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya. Ya alhamdulillah pemirsa, akan kita lanjutkan. Tadi ya kita agak terpotong dokter ya tentang keutamaan azan. Silakan. Ya. Keutamaan azan hadisnya ini kan kalau azan itu dikumandangkan, idza nudiya lis-shalat adbara syaiton. Setan pada kabur. Terus kalau udah azannya selesai, setan balik lagi. Qomat dikumandangkan, setan kabur. Qomat selesai, setan balik lagi. Ketika kita sholat, maka setannya ini dah assalamualaikum, bukan assalamualaikum ya istilahnya, godain sampai kita ingat apa yang seharusnya kita nggak ingat, khayalan kita kemana-mana, sampai akhirnya kita ini tadi udah berapa rakaat ya. Nah, yang kayak begitu ketahuilah setan lagi datang, lagi goda kita. Masya Allah. Nah, walhasil keutamaan adzan salah satu diantaranya adalah setan pada kabur. Gimana kalau ada yang sholat kita azan di pinggirnya? Supaya nggak Supaya ini ya. nggak ada setan. Nah, kan kita nggak boleh ganggu orang sholat. Oh iya betul. Itu jangan-jangan orang sholat itu keganggu sama adzan kita. Ini udah masuk waktu belum ya? Ini sholat adzan asar atau adzan zuhur? Saya masih sholat zuhur nih. Jadi terganggu mas. Iya. Itu keutamaan yang ada di hadis ini. Masya Allah. Barangkali ya ada mau Baik, ya, ditambahkan saya ingin lagi? kembali lagi. Azan itu dalam bahasa Arab artinya adalah pemberitahuan. Iya. Pemberitahuan. Tapi kalau dalam istilah pemberitahuan untuk sholat dengan cara melafalkan lafal-lafal tertentu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam bahasa Indonesia ada yang bilangnya ajan. Ada yang baca azan. Iya. Tapi dalam bahasa Arab azan, pakai zal. Iya. Ya. Ada juga pakai bang ya. Bang, ngerti Bu? Bang itu. Bang itu artinya azan dalam bahasa Melayu ya. Nah ini azan ini merupakan salah satu cara yang paling indah di dalam Islam untuk mengajak orang untuk bersegera melaksanakan sholat. Kalimat-kalimat azan dari Allahu Akbar semuanya indah semua. Karena supaya orang itu menjadikan sesuatu yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja, bukan yang lain. Maka apabila orang sedang dalam keadaan bekerja, maka yang paling harus diutamakan adalah Allah terlebih dahulu. Apabila orang dalam keadaan begitu kesibukan-kesibukan mendengarkan azan,
maka hendaklah kita bersegera untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak didekati oleh setan. Gitu. Kita ini kan 24 jam. Itu setan itu selalu berada di atas hati kita itu. Apabila kita ingat kepada Allah, maka setan itu akan melepaskan diri. Apabila kita itu lupa terhadap Allah, maka setan itu akan mengangkangi kita itu. Makanya gampang kalau ingat sesuatu yang kita itu hilang, di mana tempatnya itu. Naruh uang itu di mana? Sholat saja itu. nanti setelah waktu sholat itu akan. Nah, yang tadi Mas Agus yang dikatakan oleh Kiai Hasin itu kan makna filosofinya. Iya. Nah, filosofinya kayak gitu. Nah, orang ngambil lagi nih, makna lagi nih, bukan berdasarkan teks. Kalau ada yang kesurupan kayak gimana? Azanin. Adanin, ada gak hadisnya? Ada gak hadisnya? Kayak tadi ada gak hadisnya? Hadisnya kan istilahnya istimbat ya, istimbat dari kasus yang kayak begini, orang yang kesurupan di adanin biar ngusir setan. Ya, termasuk juga ketika anak lahir. Iya, anak lahir. Kalau anak lahir itu ada hadisnya, ada hadisnya, oh, iya. Ada hadisnya. Kalau kesurupan kan nggak ada hadisnya. Terus kalau yang membacakan mengumandangkan azan itu ada akan dibahas bab khusus atau gimana, Tal? Siapa sih sebenarnya? Betul. Babnya belum di sini, belum sampai ke sana. Baik, kalau begitu kita akan berikan kesempatan dulu deh kepada jamaah Ibu untuk bertanya, silakan. Ya, mohon berdiri boleh, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari Majlis Taklim Al-Ihsan. Ingin bertanya, Ustadz, apakah boleh sholat itu ketika azan, persis ketika azan, atau harus menunggu azan selesai dulu? Dan satu lagi, bagaimana jika ketika azan itu kita masih mengajar, apakah harus sholat dulu atau mengajar, tetap mengajar? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada pertanyaan lagi? Belum? Ayo Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Hajimia, Majlis Taklim Al-Ihsan dari Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan. Ustaz, saya mau tanya. Tadi Bilal katanya seorang budak. Kemudian diberikan suara yang sangat merdu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijuluki seorang muazin. Nah, yang saya mau tanyakan adalah siapa nama Bilal itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dokter. Nih, saya jawab yang mana, Pak Hasin jawab yang mana nih? Ya, gabung aja ya, boleh. Gabung ya. Ya yang kedua dah, nanti fikihnya biar Pak Hasin. Bilal tuh nama beliau Bilal, Bu. Istilah di kita jadi Bilal itu muazin. Padahal tuh Bilal tuh bukan muazin ya muazin. Bilal tuh nama orang. Bilal tuh nama orang. Tapi karena saking topnya, jadi akhirnya berubah menjadi Bilal itu sama dengan muazin. Bilalnya siapa nih gitu ya? Nah, iya, Bilalnya siapa? Bilalnya. Ustaz Wahab, ya nama beliau adalah Bilal. Jadi kalau ada pergeseran makna. Dari nama orang saking topnya jadi istilah. Sebenarnya muazin, Bilal itu siapa? Muazin Rasulullah. Itu kalau kita baca kitab sejarah, Bilal ibn Rabah muazin Rasulullah. Siapa yang Bilal? Itu di Indonesia siapa yang Bilal? Kalau kita di Syria, di Jordan, di Saudi, manil muazin. Siapa muazinnya? Di Indonesia siapa muazinnya jarang, siapa Bilalnya. itu namanya. Nah, kalau yang nggak tahu namanya, nama bapaknya adalah tadi Nafi bin siapa? Nggak dikenal, Bu. Kalau Bilal dikenal tuh masih keturunannya. Kalau Nafi ini budak juga, budak dari Persia, terus ke Madinah jadi budaknya Abdullah bin Umar, dimerdekakan jadi orang alim.
Walhasil untuk Nafi, tanggal lahirnya nggak ketahuan, Mas. Bapaknya juga ketahuan, namanya juga budak. Nah kalau Bilal ketahuan, bapaknya Ibn Abi, bapaknya Abu Robah. Abu Robah. Ya. Ya, baik, saya tambahkan itu Bilal itu Ibnu Abi Robah dari Habasyah, dari Ethiopia, orangnya hitam, ya. Tapi hatinya putih. Ya. Suaranya merdu. Dan dipastikan beliau itu masuk surga. Ya, dan karena beliau selalu menyertai Nabi dimanapun beliau tinggal. Pernah pada akhir hayatnya beliau pindah dari Madinah menuju ke Damaskus atau Kufa. Nah di sana orang-orang sana itu ingin mendengarkan suaranya Bilal karena beliau adalah merupakan muadzinnya Nabi. Pada waktu Bilal memperdengarkan azannya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau sudah nggak kuat lagi karena teringat kepada Nabi dan beliau menangis dan para hadirin semuanya menangis juga karena ingat dahulu beliau azan di Masjid Nabawi. Nah untuk yang tadi, apakah kalau seandainya kita mendengarkan azan kita langsung sholat? Kita kembali kepada fadilah azan tadi ya. Sebaiknya kita itu mendengarkan azan terlebih dahulu. Dan kita mengikuti apa yang dibacakan oleh muadzin itu. Muadzin mengatakan atau membaca Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, akan lebih bagus lagi kita hayati arti daripada Allahu Akbar. Sampai kepada hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelahnya azan kita berdoa setelah azan, Allahumma rabbaha bid-da'wati tammah was-salatul qa'imah ati Muhammad dari kupas insyaallah besok tuh. Jadi orang kalau bisa melakukan hal itu, maka kita mendapatkan fadilah, keutamaan yang banyak sekali, mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu yang paling bagus adalah kita mendengarkan terlebih dahulu sampai selesai. Hanya problematika yang azan kan banyak nih. Sana azan, sini azan. Mana yang harus kita jawab itu? Ya. Yang pertama yang harus kita jawab yang paling dekat karena itulah yang dekat dengan musola kita ya. Begitu juga kecuali apabila misalnya terburu-buru, wah ini nungguin azan lama banget nih. Apalagi kalau seandainya yang azan itu suaranya panjang, nafasnya panjang, itu satu azan aja bisa sampai 5 menit tuh. Hayya 'alas shalah terus ya. Banyak sekali itu. Boleh saja karena ini adalah merupakan sunnah ya. Merupakan sunnah. Jadi akan lebih bagus kalau seandainya kita mendengarkan azan, kita semua berhenti sejenak untuk mendengarkan azan sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apabila kita di kelas begitu, salah satu pendidikan keagamaan di salat adalah guru itu meminta kepada para muridnya untuk berhenti sejenak, jangan ada yang berkata-kata, semuanya itu mendengarkan dan menjawab ataupun membaca sesuai dengan apa yang dibacakan oleh muadzin itu. Nah, ini adalah Dr. Lutfi barangkali ada tambahan lagi? Itu fikih yang terbaik. Gimana kalau misalnya fikih kedesak? Kan beda nih, fikih minimalis sama fikih kedesak. Kedesak, saya mau terbang nih, baru adzan. Kebetulan adzannya lama lagi. Adzan yang 5 menit itu. Saya gimana? Ya saya lebih baik udah langsung waktunya udah masuk, sholat nggak apa-apa. Ini lagi-lagi yang afdol tetap dengerin. Tapi kalau misalnya kepaksa boleh. Terus tadi berarti juga ketika mengajar berhenti sholat dulu atau gimana? Kalau ngajarnya habis isya kan kayak kemarin. Tunggu dulu karena isya kan agak lama. Gitu. Kecuali maghrib tuh langsung berhenti sholat dulu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iil dari Majelis Taklim Al Ihsan
ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, kata Pak Ustadz kan lebih baik kita mendengarkan azan. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau saya, yang di diri saya seringan, kalau sholat subuh itu Pak Ustadz sambil nungguin subuh, saya baca Quran, sedangkan kita terusin apa stop tuh Pak Ustadz? Kalau baca contohnya apa waqiah, apa-apa, kita tinggal dikit gitu. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter silakan, Dokter Fidli. Oh, jawabannya langsung kan Quran beliau jawab. Silakan. Ya, baik. Jadi bisa diambil kedua-duanya bisa. Jadi sementara kita stop dulu, pause dulu untuk mendengarkan azan sehingga kita bisa mendapatkan fadilahnya orang yang menjawab azan. Kalau seandainya baca Quran itu kan kapan saja. Tapi kalau azan itu kan ada setiap waktunya. ya ada waktunya gitu ya. Jadi tapi yang azan itu jangan kasetnya Bu ya. Sekarang itu orangnya tidur yang azan kasetnya. Jangan sampai begitu. Ya akan lebih bagus justru ya diharuskan yang azan itu adalah orang walaupun suaranya kayak apa ya. Tapi yang bagus itu adalah orang. Kalau di negeri Arab sana, negeri Saudi Arabia, nggak ada di kampung-kampung itu nggak ada lagunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada. Tapi kalau di Indonesia ini, masya Allah, kita buka televisi mana saja, adanya bagus-bagus, merdu, enak sekali. Tapi yang azan itu kalau di radio-radio itu kaset Bu ya. Baik, silakan. Iya. Baik, barangkali dokter ada lagi yang mau sampaikan mungkin? Iya. Nanti saya kembangin yang tadi ya. Kalau umpamanya adzan dikaitkan dengan sholat. Ya. Sholat kalau emang waktunya masih panjang, kita masih boleh kok untuk nambahin pengajian. Umpamanya pengajian ini tinggal 10 menit. Terus kita berhenti sholat dulu, baru terusin pengajian, atau tambah dulu nih 10 menit. Kalau umpamanya sholat isya, mendingan tambah dulu dah 10 menit, habis itu baru kita sholat. Tapi kalau umpamanya maghrib, yang tidak toleran adalah maghrib Bu. Kalau pengajian kita atau ada acara kita tuh maghrib, maka begitu azan terdengar, kita hentikan tuh semua. Alasannya apa? Waktu maghrib pendek, sempit. Iya. Nah terus kan azan juga kalau subuh itu kan suka ada, ini kapan kita bahas dokter? Kan suka ada azan yang 2 kali tuh. Azan 2 kali. Ya. Fikih besok minggu besok kita belum ya, bahas sabar adalah ya. fikih azan. Fikih azan tuh macam-macam yang akan kita 2 kali. Kenapa kok 1 kali? Nanti kita bahas di situ. Jadi sekarang kita masih fokus di sejarah dan juga keutamaan azan. Keutamaan azan. Nah, kalau keutamaan muazinnya kalau kita mau singgung ya, hadisnya mungkin kita belum baca sampai ke situ. Orang muazin itu nanti atwalukum a'naqon, orang yang paling panjang lehernya. Terus juga orang azan itu di hadis yang lain ya, itu setiap orang yang sesuatu yang mendengar azan kita itu menjadi syahid. Ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya juga sahih. Kalau kita pergian ke tempat yang jauh, yang tinggi, tolong azannya suaranya keras-kerasin. Kenapa kayak begitu? Karena semua yang dengar azan kita akan menjadi syahid, akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Kita nih naik ke puncak gunung, ke mana? Ke Lud atau ke Ciremai ya. Nah di atas sono di Gunung Bromo azan kenceng-kenceng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah batu-batuan yang dengerin azan kita nanti di padang mahsyar akan menjadi, ya Allah, ana pernah dengar azannya dia itu. Ana di Gunung Bromo gitu. Walaupun gitu. yang azannya serak-serak ya Allah, tapi tetap pernah dengar. Baik, ini waktu kita sudah habis. Pasti banyak yang dibahas ya. Nanti siapakah yang boleh azan, apakah laki-laki atau perempuan. Next ya akan kita bahas lagi. Baik, sekarang karena waktu kita sudah mau habis, dokter, kita kayaknya masuk ke kuis nih. Kuisnya Bilal itu bapaknya siapa ya? Bilal bapaknya Bilal siapa? Bapaknya Bilal bukan Bilal, bapaknya siapa ya? Bapaknya Bilal siapa gitu.
Ya, silakan bagi yang sudah tahu mengirimkan, dikirim nih Bu ya, dengan cara mengetik kuis spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban, kirim ke 0818 995 993 atau ke email pusatkajianhadis@gmail.com. Anda yang beruntung akan mendapatkan bingkisan dari Pusat Kajian Hadis. Dokter, yang sebelumnya? Kuisnya sebelumnya adalah sebutkan sanad di program 40 hadis yang udah dihafal. Sanadnya apaan nih? Jawabannya kan gampang ya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, ada sana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik, an-Nafi' an Abdullah ibn Umar. Ternyata banyak yang menang nih Mas nih. Iya, yang mendapatkan hadiah yang pertama adalah Budi Patmawati itu di Gunung Kelut ya. Iya, Gunung Kelut. Kemudian pas ya tadi bicara ya. Nur Ahmad itu di Denpasar, dan Mulyanta itu di Semarang ya. Semarang ini ya. Iya, Semarang. Oke, baik. Ya, alhamdulillah. Baik, kita sudah habis waktu kita seperti biasa, dokter. Ya. Kita tutup bersama para pemirsa TVRI yang kita pasti ya banyak dosanya. Mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau nyawa kita yang diambil, maka dimasukkan Allah ke surganya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, alhamdulillah saya Agus Sidiwar dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kiai, dokter juga terima kasih semuanya, ibu juga ya atas kehadirannya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi